Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Slamet Saufi Mutakin SPDI sebagai mahasiswa PPG Delja Batch 1 di Universitas Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 240311724436 sekaligus sebagai guru PAI di SD2 Gudang Manis. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang ibadah haji kelas 5 semester 2 dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Selamat pagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Duduk kembali. Hari ini berangkat semuanya ya, tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah. Materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai ibadah haji. Kita tahu bahwa haji termasuk dalam rukun Islam yang keberapa? 5. Bagus. 1 apa? Membaca syahadat. 2 sholat. 3 zakat. 4 puasa. 5 haji. Pinter ya. Nah, ini berkaitan dengan rukun Islam yang kelima. Coba tebak di layar ada gambar apa itu? Ya, yang gambar pertama adalah gambar Ka'bah, yang kedua padang Arafah. Betul. Nah, sekarang kita coba lihat bersama-sama video yang akan ditayangkan di layar. Urutan haji yang harus diingat, lengkap dari awal sampai akhir. Pada saat pelaksanaan ibadah haji ada orang atau guide yang mengarahkan, namun bagi calon jamaah wajib mengetahui rangkaian urutan haji. Mengetahui urutan haji dan tata caranya yang benar akan memudahkan jamaah untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut urutan haji yang harus diingat dari awal sampai akhir. 1. Melakukan ihram. Urutan haji yang pertama adalah ihram, yaitu rukun haji yang wajib dilakukan. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan.
2. Wukuf di Arafah. Urutan haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Rentang waktu wukuf dimulai pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jamaah haji dapat melakukan wukuf sejak siang sampai setelah maghrib atau malam harinya hingga menjelang subuh. Pada saat wukuf ini, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tawaf ifadah. Selanjutnya, jamaah haji bertolak menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Sebelum tawaf, membaca niat terlebih dahulu. 4. Sa'i. Sa'i merupakan urutan haji yang selanjutnya setelah tawaf. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwa bolak-balik sampai 7 kali. Perjalanan sa'i berakhir di Bukit Marwa. 5. Mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah dimulai setelah waktu maghrib sampai terbitannya fajar pada 10 Zulhijjah. Kemudian boleh meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan kerikil. Kerikil itu nantinya dipakai untuk melempar jumroh. 6. Melempar jumroh Aqobah. Urutan haji selanjutnya ialah melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak boleh 7 sekaligus, tetapi melempar kerikil satu per satu. 7. Cukur rambut. Usai melempar jumroh Aqobah, dilanjutkan dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Diperbolehkan juga bagi jamaah yang ingin menggundulkan rambutnya. 8. Melempar jumroh. Nah, dari video tersebut, kalian ada keinginan nggak untuk pergi haji? Ada. Ada ya? Nah, untuk tambah semangat lagi, di antara kalian, keluarganya ada yang sudah pernah haji? Orang tua? Belum ada? Tetangganya mungkin tetangganya? Saudara ada ya? Ada. Nah, semoga dengan mempelajari, nanti kita akan mempelajari materi haji, kita akan tahu ilmunya dan Allah segera memanggil kita ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita diharuskan bisa menjelaskan pengertian ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi syarat wajib haji, kemudian rukunnya haji, sama wajib haji secara sederhana. Dan yang ketiga, bisa menyebutkan tempat-tempat penting dalam pelaksanaan ibadah haji seperti Ka'bah, Musdalifah, Mina, Arafah, dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan membuat proyek. Proyek itu adalah membuat poster digital dengan menggunakan aplikasi Canva yang seperti sudah pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya menggunakan Canva. Nanti kita membuat poster, setiap kelompok sudah saya bagi 3 kelompok, nanti untuk bisa memaparkan hasil poster di depan kelas. Untuk pertama kali coba kita melihat di layar PowerPoint. Di situ kita akan mempelajari mengenai pengertian haji. Haji secara bahasa ya berasal dari bahasa Arab. Hajja, yahuju, terus hajjan. Yang artinya apa? Berkunjung. Jadi ibadah haji adalah melakukan kunjungan atau berziarah ke Ka'bah dan melaksanakan ibadah sesuai ketentuan ibadah haji. Itulah pengertian haji. Nah, coba lihat video pada layar. Ini penjelasan haji dari Kementerian Agama. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya.
fardu haji mulai diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, itu adalah pengertian haji. Selanjutnya, mengenai syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 5. Yang pertama adalah Islam. Jadi, orang Islam itu syarat wajib haji. Kalau belum Islam, maka tidak wajib haji. Yang kedua, berakal. Ya, berakal artinya sehat pikiran. Tidak gila. Kemudian balik, ya, balik bagi laki-laki sudah pernah mengalami apa? Ihtilam. Yang perempuan pernah mengalami haid. Itu tanda-tanda balik. Kemudian merdeka. Merdeka sekarang, zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Jadi semuanya sudah merdeka. Dan yang kelima, mampu atau bisa. Mampu dalam hal apa? Dalam hal fisik dan dalam hal apa? Ya, keuangan. Karena pergi ke Mekah itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu tandanya jika kelima-limanya sudah terpenuhi, maka sudah memenuhi syarat wajib haji. Dan simak video di depan. Syarat haji. Syarat haji ialah segala ketentuan yang wajib terpenuhi bagi calon jamaah haji agar bisa melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat haji ialah 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Merdeka. 5. Istitoah atau mampu. Nah, itu adalah syarat wajib haji. Kemudian selanjutnya adalah rukunnya haji. Disimak dulu videonya, nanti saya jelaskan. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Rukun haji terdiri dari 1. Niat ihram haji. 2. Wukuf di Arafah. 3. Tawaf ifadah. 4. Sa'i. 5. Tahalul atau bercukur. 6. Tertib. Di rukunnya haji ada 6. Yang pertama apa, Mbak Kalista? Ihram. Ihram itu kita berniat haji dan memakai pakaian ihram. Kemudian yang kedua, Mas Habibi, biar nggak ngantuk. Yang kedua apa? Wukuf. Wukuf di mana? Wukuf di Arafah. Ya, haji tanpa wukuf maka hajinya tidak sah. Kemudian yang ketiga apa, Ulil? Tawaf ifadah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Mengelilingi Ka'bahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi muternya ke kiri, bukan ke kanan. Yang keempat, Mbak Ahla apa Mbak Ahla? Sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Itu namanya sa'i. Bukan lari banter ya, orang banter-banteran, tapi lari-lari kecil. Itu gambaran dulu dikisahkan
ibunya Nabi Ismail mencari air Zam-Zam sampai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Akhirnya menemukan air Zam-Zam. Kemudian yang kelima, Fiona, apa? Tahallul. Tahallul itu mencukur rambut minimal 3 helai. Mau gundul silahkan ya Mas. Ya, tidak apa-apa gundul. Pulang-pulang jadi gundul. Yang keenam harus tertib. Jadi tertib dalam hal urutan haji ini harus runtut, tidak boleh loncat. Kemudian selanjutnya ada wajibnya haji. Coba disimak dulu videonya. Wajib haji, yaitu segala sesuatu yang wajib dikerjakan dan jika tidak dikerjakan, maka harus membayar dam atau denda, tetapi hajinya tetap sah. Wajib haji terdiri dari 1. Niat ihram di Mikot. 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah. 3. Melempar jamroh Aqobah atau jamroh kubro pada tanggal 10 Zulhijjah. 4. Mabit atau bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 5. Melempar 3 jamroh pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu jamroh sugro, jamroh wusto, dan jamroh Aqobah atau kubro. 6. Tawaf wada. 7. Menghindari larangan-larangan ihram. Nah, wajibnya haji ada 7. Yang pertama berihram dari Mikot. Kemudian yang kedua mabit di Musdalifah, ya, bermalam. Yang ketiga melontar jumroh, ya, kerikil, jumroh Aqobah, ya, atau jumroh kubro pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian mabit di Mina, bermalam lagi di Mina. Kemudian tanggal 11, 12, 13-nya atau hari tasyrik melontar jumroh 3, yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Perpisahan ingin meninggalkan tanah suci. Dan yang ketujuh, ya, meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Jika melanggar maka ada denda. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang sudah terbagi 3 kelompok, ya. Kita akan membuat proyek. Setiap kelompok ada tugas membuat poster digital. Menggunakan Canva. Apa tugasnya? Yang pertama, kamu harus di dalam poster itu ada pengertian haji. Yang kedua, harus ada syarat wajib haji. Yang ketiga, harus ada rukun haji. Dan yang keempat, harus ada wajib haji. Kalian bisa ingat tadi materi yang sudah Pak Slamet sampaikan atau lihat di buku paket maupun di LKS. Silakan bisa buka aplikasi Canva-nya, ya. Buka Canva. Silakan. Ya. Yang lain dibantu dibuka bukunya.
Klik yang ini yang sudah saya buat. Silakan cari referensi di buku paket, ya, dibuka buku paketnya maupun di lembar kerja. Buat poster yang menarik, ya, yang namanya poster itu menarik untuk dibaca, terutama gambar-gambarnya. Karena semakin menarik gambarnya, semakin orang ingin membaca poster kalian. Bisa gunakan elemen, ya, kamu tinggal ketik ingin apa, gambar apa, ya. Di situ insya Allah ada yang kamu tulis. Kamu cari Ka'bah, nanti akan muncul elemen gambar-gambar Ka'bah secara grafis maupun foto. Tapi sebelum itu kamu buat dulu posternya, apa namanya, tulisannya, baru kamu hias dengan gambar-gambar yang mendukung supaya poster itu menarik untuk dibaca. Bisa? Haji, apa pengertian haji apa tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ya. Apa Mbak Yasmin? Kasih hiasan. Dikasih hiasan terserah ya, yang bagus. Malah poster itu semakin banyak hiasannya menarik. Apalagi untuk seusia anak SD. Itu biasanya semakin banyak gambarnya semakin menarik untuk dibaca. Tidak usah panjang-panjang, cukup sederhana saja. Yang penting kamu paham, ya. Tulisan poster itu sederhana tapi mudah dipahami. Kalau semakin banyak panjang lebar, maka poster itu tidak akan menarik. Nah, sudah? Nggak usah. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan diskusi kelompok membuat poster sudah selesai. Sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil poster kamu ke depan kelas. Untuk sekarang, yang maju pertama adalah dari kelompok Az-Zahir. Silakan kelompok Az-Zahir untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil poster yang sudah dibuat. Siapa yang mau baca? Mbak Yasmin, silakan yang bawa laptop, ya. Yang lain didengarkan, ya. Kami dari kelompok Az-Zahir telah membacakan poster yang berjudul Bersatu dalam Ibadah Haji.
Pengertian haji. Kata haji berasal bahasa Arab haja, yang berarti berkumpul. Cara wajib haji: 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Bisa atau mampu. Rukun haji: ihram, wukuf, tawaf, ibadah, sa'i, tahallul, tertib. Yang satu wajib haji? Wajib hajinya? Ya, dibaca wajib haji. Wajib haji: berihram, mandi Muzdalifah, melontar jumrah, mandi Madinah, melontar jumrah pula, menghadir, meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu itu. Ya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok Az-Zahir. Ya, bagus ya. Ini hasil poster dari kelompok haji. Dari kelompok Gandrung Nabi, silakan maju. Ingin membacakan poster kami yang berjudul Pengertian haji. Kata haji berasal dari Arab yang berarti waspada, yakin, berkunjung. Cara wajib haji: 2. Balik, 4. Bisa atau mampu. Rukun haji: 1. Ihram, 2. Wukuf Arafah, 3. Tawaf ibadah, 4. Sa'i, 5. Tahallul, 6. Tertib. Haji: 1. Berihram, mendirikan, 2. Muzdalifah, 3. Melontar jumrah, 4. Melontar jumrah, 5. demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Gandrung Nabi ya. Sekarang kelompok yang terakhir dari kelompok Ahbabul Mustafa. Silakan bisa untuk maju ke depan. Ayo Mas, Mbak. Silakan kelompok Ahbabul Mustafa. 3. Kami dari kelompok Ahbabul Mustafa ingin menunjukkan poster kami. Panggilan suci dari tanah Arab. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Ahbabul Mustafa. Nah, sekarang anak-anak semuanya, kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Tadi kalian semua sudah membuat poster, posternya sangat bagus, ya. Nanti bisa ditingkatkan lagi, hasil kalian nanti saya nilai. Dan untuk penutup, saya akan bertanya, apa nilai yang berkesan dari pembelajaran haji pada hari ini? Kelompok dari Az-Zahir apa? Haji itu apa, Mbak? Pergi ke Mekah dan melakukan ibadah. Ya, haji itu pergi ke Mekah dan melakukan ibadah yang sangat berat karena ibadahnya sangat membutuhkan kekuatan fisik yang keras karena perjalanannya jauh, ya. Untuk kelompok 2, haji itu apa? Ya, haji adalah sebagai tempat berkumpul semua umat Islam dari penjuru dunia jadi satu. Dan kelompok 3, Ahbabul Mustafa, haji itu apa? Haji itu seperti kita di padang mahsyar. Ya, haji itu kita seperti di padang mahsyar, yaitu ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah. Itu adalah gambaran kita di dunia besok ketika kita sudah meninggal adalah gambaran kita berkumpul di padang mahsyar. Tidak ada harta benda yang mengikat kita, tidak ada saudara, semua bersatu, ya, untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita selama hidup di dunia. Nah, terakhir, inti atau
pendidikan karakter yang bisa kita ambil dari materi hari ini bahwasanya ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Karakternya apa? Kita menjadi kuat dalam ukhuwah. Ukhuwah apa? Ukhuwah Islamiyah, yaitu tali persaudaraan kita sesama Islam, sesama umat muslim di dunia semakin erat karena kita berkumpul dari segala golongan, ada yang rasnya berbeda-beda, dari negara yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, bersatu di dalam Ka'bah, di dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Segala urusan yang lain ditinggalkan, urusan kantor, urusan sekolah, urusan rumah, semua ditinggalkan untuk fokus ibadah kepada Allah. Itu adalah pendidikan karakter yang bisa diambil dari materi haji. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita selesai, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai hikmah yang terkandung dalam ibadah haji. Untuk terakhir kita doa, silahkan ketua kelas memimpin doa bersama-sama. Atina ya. Syakra Sumatera Selamat siang. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Pak Slamet, duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.